Halo Sobat Bahasa, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami membahas mengenai analisis fonotatik dan silaba dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Jessica Putri Novela, Nasrullah, Mesiatul Aini, Aisyah, Siti Khalifah, dan Sani Pangaribuan. Langsung saja kita masuki pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian fonotatik dalam bahasa Indonesia. Pengertian fonotaktik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonotaktik adalah kemungkinan rangkaian fonem dalam suatu bahasa atau deskripsi rangkaian fonem. Sedangkan menurut Kamus Besar Linguistik, fonotaktik adalah rangkaian fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa atau sistem klasifikasi gramatikal dalam suatu tatanan strata fonemik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fonotaktik adalah cabang fonologi yang berkenaan dengan gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Pola fonotaktik dalam bahasa Indonesia. Pola fonotaktik adalah kaidah pergeseran bunyi dalam pengucapan kata, baik kata dasar maupun kata turunan karena pengaruh bunyi di lingkungannya, baik sebelum maupun sesudahnya. Pergeseran ini menyebabkan variasi bunyi dari fonem yang sama. Bahasa Indonesia memiliki pola suku kata V, VK, KV, KVK, di mana V adalah vokal dan K adalah konsonan. Contoh-contoh katanya: V vokal, contohnya A, mal, su, a, su, a. Contoh vokal konsonan: arti, berilmu. Contoh konsonan vokal: pasar, sarjana. Contoh konsonan vokal konsonan: paksa, keperluan. Kata dalam setiap suku kata terdiri dari satu atau lebih fonem. Distribusi fonem dalam suku kata, misalnya struktur dan prasasti. Fonem konsonan pada barisan STR dan PR pada kata struktur dan prasasti disebut gugus konsonan. Gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang terletak dalam satu suku kata atau satu tarikan napas. Gugus konsonan memiliki pola suku kata serta jenis yang berbeda, baik itu yang terletak pada posisi suku kata pertama, suku kata kedua, ataupun kedua suku kata. Pengertian silaba dalam bahasa Indonesia. Silaba adalah satuan ritmik terkecil dalam suatu aliran ujaran atau urutan bunyi ujaran yang memiliki puncak kenyaringan yang biasanya jatuh pada vokal. Sebuah suku kata biasanya mencakup satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silaba atau suku kata adalah satuan ritmik terkecil dari hasil bunyi bahasa dalam arus udara. Satu suku kata biasanya terdiri dari satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Dari pendapat beberapa para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suku kata atau silaba adalah dasar dari kata itu sendiri yang akan menghubungkan sistem huruf dan terdiri dari kombinasi fonem, vokal, dan konsonan. Silaba atau suku kata sudah lama dikenal, terutama yang berkaitan dengan sistem penulisan. Sebelum alfabet lahir, sistem penulisan didasarkan pada suku kata ini.
Selanjutnya itu teori tentang silaba. Untuk memahami tentang silaba, para linguistik atau fonetis berdasarkan pada dua teori, yaitu teori sonoritas dan teori prominence. Teori sonoritas menjelaskan bahwa suatu rangkaian bunyi adalah yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak kenyaringan atau sonoritas. Di antara bunyi-bunyi yang diucapkan, puncak kenyaringan ini ditandai dengan denyutan dada yang menyebabkan paru-paru mendorong udara keluar. Satuan kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyut dada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru, inilah yang disebut suatu silaba atau suku kata. Misalnya, ucapan kata bahasa Indonesia mendaki terdiri atas 3 puncak kenyaringan yang ditandai dengan 3 denyutan dada. Ketika kata itu diucapkan, puncak kenyaringan itu adalah E pada men, A pada dah, dan I pada ki. Dengan demikian, kata mendaki mempunyai 3 suku kata. Suku kata pertama mempunyai sonor E dan yang didahului kantoid M dan diikuti kantoid N. Suku kata kedua berupa bunyi sonor A yang didahului kontoid D, dan suku kata ketiga berupa bunyi sonor I yang didahului kontoid K. Teori prominence. Teori prominence menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda ketika rangkaian bunyi itu diucapkan selain terdengar satuan kenyaringan bunyi. Juga terasa adanya jeda di antaranya, yaitu kesenyapan sebelum dan sesudah puncak kenyaringan. Atas anjuran teori ini, batas di antara bunyi-bunyi puncak itu diberi tanda tambah atau plus. Jadi kata mendaki ditranskripsikan menjadi mendaki. Ini berarti kata tersebut terdiri atas 3 suku kata, dan dari sinilah silabisasi bisa diterapkan secara fonetis. Sonoritas atau tingkat penyaringan bunyi ialah satu gejala rekaman yang dapat ditangkap secara audio atau pendengaran dari sebagian kecil bersifat intuitif. Berdasarkan teori sonoritas dan teori prominence, diketahui bahwa sebagian besar struktur suku kata terdiri atas 2 bunyi sonor yang berupa vokoid, baik tidak didahului dan diikuti kontoid, didahului dan diikuti kontoid, atau diikuti kontoid saja. Macam-macam silaba. Dalam prakteknya, lebih lanjut, persoalan penyukuan atau suku kata bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, silabisasi fonetis, yang kedua, silabisasi fonemis, yang ketiga, silabisasi morfologis. Yang pertama, silabisasi fonetis. Silabisasi fonetis adalah penyukuan kata yang didasarkan pada realitas pengucapan yang ditandai oleh satuan hembus napas dan satuan bunyi sonor. Yang kedua, silabisasi fonemis. Silabisasi fonemis adalah penyukuan kata yang didasarkan pada struktur fonem bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, sedangkan silabisasi morfologis adalah penyukuan kata yang memperhatikan proses morfologis ketika kata itu dibentuk. Kepulauan Riau merupakan pusat perkembangan budaya dan sastra Melayu. Keberadaan bahasa Melayu sangat penting dalam kedudukannya, yaitu sebagai alat komunikasi di suatu masyarakat. Adapun pengucapan dari bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia pada hakikatnya sama. Berikut kosakata bahasa Melayu Jemaja. Yang pertama, man yang artinya saya. Yang kedua, wa, wai atau woh yang artinya kamu. Yang ketiga, kana wa yang artinya kalian. Yang keempat, kana man yang artinya kami. Yang kelima, kana de yang artinya mereka. Yang keenam, mengkana yang artinya anak-anak. Yang ketujuh, puan yang artinya perempuan. Yang kedelapan, tenu yang artinya lihat. Yang kesembilan,
ketup yang artinya mendapatkan. Yang ke-10 luntus yang artinya lurus. Yang ke-11 mangse yang artinya saatnya. Kemudian yang ke-12 ugo yang artinya menggoyangkan. Yang ke-13 berguyut yang artinya bergelantungan. Yang ke-14 tene yang artinya licin. Yang ke-15 kego yang artinya mode rambut. Yang ke-16 aci yang artinya benci. Yang ke-17 ngelawas yang artinya pendapatan menurun. Yang ke-18 cemik yang artinya jorok. Yang ke-19 padoh yang artinya bertingkah berlebihan. Yang ke-20 ngelingu yang artinya menoleh. Itulah kosakata bahasa Jemaja, tepatnya di Kabupaten Anambas.